Jungle. Cara membuat drop-down list pada Excel. Microsoft Excel membantu pengguna untuk mengolah data berbagai kebutuhan. Dalam mengolah data, pengguna biasanya menyajikan beragam data dengan berbagai model. Salah satunya membuat drop-down list atau daftar pilihan di Excel. Daftar pilihan di Microsoft Excel memudahkan pengguna dalam memilih data tanpa harus mengetiknya satu persatu. Terlebih lagi, apabila data yang disajikan sudah paten dan valid, sehingga tidak perlu diubah-ubah lagi. Drop-down list pada Excel adalah list tertentu, bisa berupa angka atau teks, yang berguna untuk validasi data pada sel Microsoft Excel. List akan tampil dalam bentuk pilihan drop-down. Cara membuat drop-down list inilah yang akan saya bahas pada tutorial ini. Saya yakin, Anda pasti menemukan banyak sekali manfaat drop-down list Excel ini. Pada tutorial ini, saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010, dan format regional Indonesia. Drop-down list manual sangat berguna, jika Anda hanya memiliki sedikit list data. Sebagai contoh, pada sel A1 terdapat form data jenis kelamin. Sedangkan pengguna akan mengisi data jenis kelamin pada sel B1. Saya ingin pengguna hanya mengetik laki-laki atau perempuan, agar tidak terjadi kesalahan input data. Sementara, persepsi setiap orang terhadap jenis kelamin bisa berbeda-beda. Ada yang menganggap pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, cowok dan cewek. Terlebih lagi, ada juga risiko kesalahan tipe atau salah ketik, seperti laki-laki atau perempuan. Agar data yang diinput seragam dan tidak terjadi kesalahan, maka sebaiknya gunakan fitur drop-down list. Pilih atau seleksi sel atau range, di mana drop-down list akan ditampilkan. Pilih tab data pada ribbon. Kemudian, pada grup data tools, pilih ikon data validation. Maka muncul window data validation. Klik menu setting, kemudian ubah allow any value menjadi list. Pada form source, tuliskan list atau daftar pilihan data yang akan diizinkan untuk dimasukkan ke dalam sel. Misalnya, saya memasukkan teks laki-laki, titik koma, perempuan, untuk membuat pilihan sel laki-laki dan perempuan, untuk isian jenis kelamin. Tanda titik koma atau semikolon ini, berguna untuk memisahkan teks laki-laki dan perempuan dalam drop-down list. Selain menuliskan list data secara langsung, source drop-down list ini bisa juga mengacu pada range data tertentu, atau berupa name range Excel. Pastikan bagian ignore blank, dan in cell drop-down tercentang. Untuk menampilkan list validasi dalam bentuk drop-down cell, pastikan pilihan in cell drop-down tercentang. Jika tidak, maka pilihan drop-down list tidak akan muncul. Klik OK untuk melanjutkan. Silahkan klik ikon panah ke bawah, tepat di samping kanan sel B1, Anda akan melihat list drop-down yang telah dibuat. Jika Anda ingin menghapus, atau menambah list data pada drop-down, Anda harus membuka kembali window data validation. Kemudian hapus atau tambahkan list baru, ke dalam kolom source. Sedikit merepotkan, karena harus membuka kembali window data validation. Tapi, saya punya cara yang lebih cepat, tanpa membuka window data validation. Jika list data yang akan kita gunakan relatif sedikit, misalnya hanya ya dan tidak, atau laki-laki dan perempuan, menuliskan daftar list data ke bagian source list data validation, tidak akan menjadi masalah. Namun, tentu akan menyulitkan kita, jika list data tersebut relatif banyak. Misal nama-nama pelanggan atau customer, nama provinsi, daftar barang, dan sebagainya. Terlebih jika ada kemungkinan data-data tersebut akan berubah suatu saat. Untuk kebutuhan semacam ini, sebaiknya sumber list data jangan ditulis manual langsung. Namun, dengan menggunakan referensi range yang mengarah ke list data tersebut. Bisa pada sheet yang sama, atau sheet lain yang berbeda. Sebelum membuat drop-down list dari range data, Anda perlu membuat list sumber.
List sumber ini bisa Anda buat dalam sheet yang sama, maupun sheet berbeda. Pada contoh yang kedua ini, saya gunakan list sumber pada sheet yang berbeda. Drop-down list pada range sangat berguna, jika Anda memiliki list yang banyak. Bukan seperti contoh sebelumnya, yaitu list jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam contoh ini, saya memiliki list nama provinsi, dan terletak pada sheet 3. Pilih atau seleksi sel atau range, di mana drop-down list akan ditampilkan. Kemudian, pada tab Data, pilih Data Validation. Pada bagian Allow, pilih List. Klik pada Form Source. Kemudian, arahkan pada sheet, di mana tempat list data sumber. Pada contoh ini, list data sumber berada pada sheet 3. Berikutnya, seleksi semua list sumber data, yaitu range G1 sampai G9. Jangan lupa centang Ignore Blank, dan In Cell Drop-down, untuk mengabaikan sel kosong, dan menampilkan drop-down list pada sel Excel. Kemudian klik OK untuk melanjutkan, dan lihat hasilnya. Dengan drop-down list otomatis ini, Anda bisa menghapus, menambahkan, atau mengurutkan list, tanpa membuka window data validation. Setelah bisa membuat daftar pilihan atau drop-down list, bagaimana cara mengubahnya? Sebagai contoh, saya ingin menambahkan nama provinsi baru, yaitu Papua Barat, di antara Jakarta dan Jambi. Pilih atau seleksi sel yang berisi teks Jambi pada list sumber data. Pilih tab Home pada ribbon. Kemudian, pada Group Cells, pilih menu Delete, lalu pilih Delete Sheet Rows untuk menghapus. Atau, pilih menu Insert, lalu pilih Insert Sheet Rows untuk menambahkan. Jika Anda ingin menambahkan, silakan isi list baru pada sel yang baru saja ditambahkan. Kemudian, silakan lihat drop-down list Anda. Excel secara otomatis menyesuaikan perubahan pada drop-down list Anda. Cara ini tidak bisa Anda gunakan untuk menambahkan list pada baris paling atas atau list paling bawah. Untuk kendala tersebut, saya akan bahas pada bagian akhir tutorial ini. Dalam contoh lain, mungkin Anda ingin mengurutkan list sesuai urutan abjad, dari A ke Z, atau kecil ke besar, atau sebaliknya. Untuk itu, silahkan buka sheet list sumber data. Seleksi semua list sumber data, yaitu G1 sampai G9. Pada tab Home, pilih menu Sort and Filter, lalu pilih Sort A to Z. Secara otomatis, drop-down list akan terurut sesuai list sumber data. Anda bisa memberikan instruksi pengisian data pada sel yang terdapat drop-down list-nya. Jadi, ketika pengguna mengklik sel yang terdapat drop-down list, maka otomatis instruksi pengisian akan muncul. Secara default, Excel tidak menampilkan instruksi pengisian. Namun Anda bisa mengubahnya, dengan cara pilih atau seleksi sel yang terdapat drop-down list. Kemudian pada tab Data, pilih Data Validation, seperti cara sebelumnya. Pada window Data Validation, pilih menu Input Message. Pastikan bagian Show Input Message when cell is selected tercentang. Kemudian, silakan isi judul pada bagian Title, dan instruksi pada bagian Input Message. Anda juga bisa memberikan pesan peringatan kepada pengguna, ketika pengguna mengisi nilai yang tidak terdapat pada list, atau terjadi kesalahan input data. Pilih menu Error Alert. Pastikan bagian Show Error Alert after invalid data is entered tercentang. Pada bagian Style, Anda bisa mengatur style pesan yang ingin ditampilkan. Pilih salah satu di antara style, Stop, Warning, atau Information. Jika Anda memilih Stop, maka pengguna tidak bisa memasukkan nilai lain, kecuali nilai yang terdapat pada list. Dan jika Anda memilih Warning atau Information, maka pengguna bisa memasukkan nilai lain, namun Excel memberikan pilihan untuk melanjutkan atau tidak. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian, silahkan isi judul pada bagian Title, dan pesan pada bagian Error Message.
Klik OK untuk melanjutkan. Sekarang coba kita buktikan. Anda bisa lihat, ketika pengguna mengklik sel yang terdapat drop-down list, maka secara otomatis instruksi pengisian akan muncul. Kemudian, silakan ketik nama atau nilai, selain yang ada pada list sumber data, misalnya kerinci. Excel secara otomatis menolak, dan menunjukkan pesan kesalahan, karena data tersebut tidak sesuai dengan kriteria. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Anda tidak bisa menambahkan list baru di awal, ataupun di akhir list. Untuk mengatasi hal ini, saya berikan trik termudah, yaitu menggunakan gabungan fungsi offset dan counta, untuk membuat dynamic drop-down list auto-update. Pada bagian ini, saya menggunakan contoh yang berbeda. Sebelum membuat drop-down list dari range data, Anda perlu membuat list sumber data. Saya gunakan list sumber pada sheet yang berbeda, yaitu pada sheet 5. Dalam contoh ini, saya menggunakan list nama buah. Kemudian, buat drop-down list pada sheet 4, seperti cara sebelumnya. Perbedaannya hanya pada bagian source. Kita akan menggunakan gabungan fungsi offset dan counta. Pilih atau seleksi sel atau range, di mana drop-down list akan ditampilkan. Pada contoh ini, drop-down list berada pada sheet 4, sel B1. Kemudian pada tab data, pilih data validation. Pada bagian allow, pilih list. Pada bagian source, masukkan gabungan fungsi offset dan counta. Sama dengan offset, kurung buka, arahkan pada sheet 5, dan seleksi sel A1, titik koma, 0, titik koma, 0, titik koma, counta, kurung buka, klik header kolom A, kurung tutup, titik koma, 1, dan kurung tutup. Kemudian, buat instruksi pengisian dan pesan peringatan, jika diperlukan. Klik OK untuk melanjutkan. Dengan menggunakan gabungan fungsi offset dan counta, drop-down list akan otomatis terupdate, jika Anda menambahkan list baru di bagian bawah. Saya jelaskan makna fungsi offset dan counta, yang digunakan pada drop-down list ini. Secara default, fungsi offset menggunakan 5 argumen. Berhubung list tersusun secara vertikal, dalam satu kolom, serta berupa huruf, bukan angka, maka saya menggunakan fungsi counta pada argumen height. Pertama, argumen referensi adalah sheet 5 sel A1, yaitu Excel akan mengambil data, yang dimulai dari sel A1 pada sheet 5. Kedua, argumen rows adalah 0, yaitu baris data yang diambil tidak ditentukan, sehingga Excel akan mengambil semua baris pada kolom yang sama. Ketiga, argumen columns adalah 0, yaitu kolom data yang diambil tidak ditentukan, sehingga Excel akan mengambil semua kolom pada baris yang sama. Keempat, argumen height adalah fungsi counta, sheet 5 kolom A. Fungsi counta akan memfilter data, yang akan diambil oleh fungsi offset. Argumen fungsi counta tertulis sheet 5 kolom A, artinya, hanya mengambil data pada kolom A yang berisi saja, dan mengabaikan sel kosong. Kelima, argumen width adalah 1, yaitu data yang diambil hanya pada satu kolom saja, yaitu kolom A. Karena, argumen referensi memulai pengambilan data dari sel A1. Artinya, fungsi offset mengambil nilai dari sheet 5, dimulai dari sel A1, dengan baris data yang diambil tidak ditentukan, dan kolom data yang diambil tidak ditentukan, dengan tinggi baris menggunakan fungsi counta, untuk mengambil data pada kolom A yang berisi saja, dan mengabaikan sel kosong, dan data yang diambil hanya pada satu kolom saja, yaitu kolom A. Sekarang coba Anda tambahkan list baru, pada kolom A, di sheet 5. Sebagai contoh, saya tambahkan belimbing, pada baris paling bawah dari list, yaitu sel A12. Kemudian, lihat drop-down list sudah terupdate secara otomatis. Lalu, bagaimana cara menghapus pilihan atau drop-down list di Excel? Untuk menghapus drop-down list Excel, pilih sel atau range yang terdapat drop-down list. Dalam contoh ini, adalah sel B1.
Kemudian, pada tab Data, pilih Data Validation. Apabila hendak menghapus drop-down list untuk semua sel yang terkait, silahkan centang bagian kotak Apply these changes to all other cells with the same settings. Jika hanya ingin menghapus pada sel-sel tertentu yang terpilih saja, abaikan atau jangan dicentang kotak pilihan ini. Klik tombol Clear All untuk menghapus drop-down list. Klik OK untuk menutup kotak pengaturan data validation. Silahkan lihat sel B1, fitur drop-down list sudah tidak tersedia. Saat membuat drop-down list dengan fitur data validation, ada kalanya kita ingin drop-down list untuk pilihan sel tersebut, berubah secara otomatis, menyesuaikan dengan isi data pada sel lainnya. Kasus semacam ini, sering disebut dengan drop-down list bertingkat, nested drop-down list, atau list validasi bertingkat, nested list validation. Kasus ini berbeda dengan drop-down list dinamis, yang sedang kita bahas pada tutorial ini. Misalnya, perhatikan contoh ini. Jika form provinsi berisi Jambi, maka form kabupaten hanya bisa diisi dengan pilihan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Selanjutnya, jika form kabupaten berisi Kabupaten Kerinci, maka pengguna hanya bisa mengisi form kecamatan dengan pilihan kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci. Dan jika form kecamatan berisi Danau Kerinci Barat, maka pengguna hanya bisa mengisi form kelurahan atau desa dengan pilihan desa yang ada di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Kasus seperti ini dapat Anda selesaikan dengan mudah dengan menggunakan data validation drop-down list bertingkat. Selengkapnya akan saya bahas pada tutorial selanjutnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang cara membuat drop-down list pada Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.